Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi dengan matematika peminatan. Di sini matematika peminatannya yaitu materi pertama tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu trigonometri pada dasarnya, ya kan? Yaitu sin, cos, tan. Nah, sekarang kita mencari suatu persamaan dari trigonometri. Nah, apa sih itu? Kita simak berikut ini. Untuk suatu materi di persamaan trigonometri, kalian itu harus bisa memenuhi materi prasyarat. Materi prasyarat yang pertama yaitu kalian harus mengetahui nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Kemudian yang kedua itu adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran, yaitu ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, yang di sini kuadran keempat. Nah, kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Terus kemudian kuadran kedua hanya sinus yang positif. Kuadran ketiga hanya tangen yang positif. Kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Di sini kita menggunakan 180 dikurangi alfa, kemudian 180 ditambah alfa, dan juga 360 kurangi alfa, 360 ditambah alfa. Kita lanjutkan untuk materi prasyaratnya selesai. Nah, oke. Di sini untuk persamaan trigonometri dasar itu meliputi ada sin X itu sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa, kemudian juga ada sin X itu sama dengan K. Nah, K ini itu sebuah konstanta, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K, itu juga sama-sama sebuah konstanta. Misal kalau sin X sama dengan alfa, ya berarti sin X itu sama dengan sin 60 derajat. Maka di sini X-nya itu kamu bisa ketahui adalah 60 derajat. Nah, sementara kalau sin K, sin X itu sama dengan misal setengah. Nah, setengah ini tadi itu berada di mana? Kan dia sinus pada tabel istimewa kemarin. Untuk setengah, nah dia merupakan sudut 30 karena sin X itu berarti sama dengan sin 30. Nah, berarti X-nya itu bernilai 30 derajat gitu. Karena sin 30 itu dia menghasilkan nilai setengah. Ya. Maka untuk menyelesaikan persamaan di sini, perhatikan tanda positif atau negatifnya untuk sin, cos, tan X di setiap kuadran dan sudut berelasi pada kuadran masing-masing. Nah, tadi gunanya adalah kuadran di 4 sudut tadi itu adalah seperti ini. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, dalam menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar itu kita ada satu dalam bentuk derajat seperti yang tadi. Yang kedua itu dalam bentuk radian. Nah, di sini ada 3. 1, 2, 3 untuk yang bentuk derajat, yaitu sin, cos, tan. Bentuk radian pun juga ada 3 untuk sin, cos, tan. Radian itu berarti dalam satuannya adalah pi, ya. Di sini ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ini yang kalian bisa catat. Oke, kita lanjutkan.
di sini ada contoh menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, yang tadi ada 6 tadi, itu saya pisahkan satu-satu. Jadi kalian tahu letaknya seperti apa contohnya. Untuk yang pertama di sini, kita punya dalam bentuk derajatnya itu sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk sinus yang positif itu hanya di kuadran 1 dan 2. Untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, karena di sini sin alfanya adalah positif, maka kita menggunakan 2, yaitu X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360, ini berada di kuadran pertama, terus kemudian 180 dikurangi alfa dalam derajat ditambah K kali 360. K tadi adalah konstanta. Ya, jadi di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 30 derajat, di mana X-nya itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, jadi penyelesaiannya di sini adalah yang pertama kita pakai yang di kuadran 1 terlebih dahulu, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Ya, di sini 30 derajat kan 30 di sini kali K ditambah K kali 360. K-nya kita bisa masukkan dimulai dari 0. Berarti K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 sama dengan 30 derajat. Nah, K sama dengan 1. Yang kedua, berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 390. Nah, karena batasnya di sini adalah nggak lebih dari 360, tidak lebih dari 360, maka yang ini 390 berarti dia tidak memenuhi. Kemudian ada di kuadran 1, ini kuadran 1, sekarang yang di kuadran 2. Pada kuadran 2, maka X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360. Ketika kita punya K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 180 dikurangi 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 150. Kemudian K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 480. 480 ini tidak memenuhi juga karena batasnya adalah sampai 360. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat. Nah, dari sini kita tahu, Bu, kalau seandainya K-nya di sini lebih dari 1, saya masukkan lebih dari 1, misal 2, 3, boleh, asalkan hasilnya itu tidak melebihi dari 360 derajat, itu berarti memenuhi. Kalau sudah K-nya sama dengan 1, di sini menghasilkan 480, berarti kan dia sudah melebihi, maka dia tidak memenuhi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, untuk cos X itu sama dengan cos alfa, di mana di sini untuk cosinus itu berada di kuadran 1 sama kuadran 4 yang positif. Maka kita punya X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360. Atau yang kedua, dan yang kedua adalah negatif alfa derajat ditambah K kali 360. Nah, di sini kita punya contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan cos 60 derajat, di mana dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka di sini kita peroleh untuk kuadran pertama X-nya sama dengan 60 derajat dari alfanya sini ditambah K kali 360 derajat. Baru kita masukkan K-nya. K-nya yang pertama 0, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat.
Kemudian K yang pertama, K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, yaitu 420 derajat. 420 derajat ini berarti sudah tidak memenuhi, gitu. Kemudian sekarang, pada kuadran 4, maka X-nya itu sama dengan negatif 60 derajat dari sini, negatif alfa. Berarti ditambah K kali 360 derajat. K-nya itu 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 60 derajat. Ini berarti tidak memenuhi karena kurang dari 0 derajat di sini. Kemudian yang kedua, K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360, yaitu 300. 300 kan berarti kurang dari 360, maka dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 300 derajat, gitu. Selanjutnya, nah, yang ketiga adalah tan X sama dengan tangen alfa dalam bentuk tangen sekarang. Nilai tangen suatu sudut positif di kuadran 1 dan 3, sehingga untuk persamaan tan X itu sama dengan tan alfa. Untuk tangen sendiri itu yang positif hanya di kuadran 1 dan 3, dan itu rumusnya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka di sini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X sama dengan tangen 45 derajat, di mana dia di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, pada kuadran 1 dan 3 maka kita peroleh X sama dengan 45 derajat dari alfanya sini ditambah K kali 180 derajat. K-nya sama dengan 0, kita mulai dari 0, berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, sama dengan 45 derajat. Kemudian K sama dengan 1, X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180, 1 dan 0 dari K di sini, sama dengan 225 derajat. Masih memenuhi ya, belum lebih dari 360. Kemudian kita coba yang ketiga, yaitu K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, sama dengan 405 derajat. Nah, di sini 405 derajat berarti dia tidak memenuhi karena melebihi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 225 derajat. Oke, itu adalah tiga penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat. Setelah itu, kalian akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk radian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.